semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan sedikit materi dari bab 4 yang berisi dinamika persatuan dan kesatuan bangsa untuk kepentingan ujian praktek PKN saya. Nama saya Laila Nur Aziza, nomor absen 22 dari kelas 12 IPA 4. Dalam bab ini yang pertama kali dibahas itu adalah hakikat negara dulu nih. Nah, apa sih hakikat negara itu? Hakikat negara adalah suatu organisasi yang di dalamnya terdapat anggota untuk mencapai kesejahteraan. Nah, di dalam negara itu harus memenuhi 4 unsur dulu nih. Nah, 4 unsur itu ada rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat, dan pengakuan dari negara lain. Untuk bentuk negara sendiri terbagi menjadi 2, yaitu bentuk negara kesatuan dan negara serikat. Biasanya negara kesatuan ini menganut sistem pemerintahan sentralisasi dan desentralisasi. Untuk negara Indonesia sendiri, bentuk negaranya itu adalah kesatuan yang tercantum dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, negara kesatuan yang berbentuk republik. Sedangkan untuk Undang-Undang Pemerintah Daerahnya itu yang masih berlaku sampai saat ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang kesimpulannya adalah bentuk negara itu kesatuan dan bentuk pemerintahan itu adalah republik. Terjadinya negara kesatuan Republik Indonesia ini secara teoritis saling berkesinambungan. Tahap perkembangannya itu tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Untuk tujuan negara kesatuan Republik Indonesia sendiri itu, yang pertama itu ada melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua ada memajukan kesejahteraan umum, yang ketiga itu mencerdaskan kehidupan bangsa, dan yang keempat itu ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk fungsi dari negara kesatuan Republik Indonesia sendiri itu ada 4, fungsi keamanan dan ketertiban, fungsi kesejahteraan dan kemakmuran, fungsi pertahanan, dan fungsi keadilan. Lanjut, untuk keunggulan negara kesatuan Republik Indonesia ini meliputi dari ideologinya, pertahanan dan keamanannya, sosial budayanya, ekonomi, dan politiknya. Lalu yang saya akan jelaskan terakhir itu adalah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Yang saya bahas akan yang di masa awalnya aja ya, yaitu pada masa awal kemerdekaan yang dimulai pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949, Indonesia ini masih belum stabil. Bangsa ini masih belum menemukan jati dirinya gitu loh. Nah, faktornya apa aja sih? Faktornya itu adanya persaingan antar partai politik yang berbeda ideologinya. Lalu yang kedua ada bangsa Indonesia ini masih mencari sistem pemerintahan yang cocok hingga terjadi perubahan sistem pemerintahan. Yang ketiga, Jepang masih mempertahankan status quo di wilayah Indonesia sampai sekutu datang. Yang keempat, Inggris, sekutu itu datang bersama dengan Belanda untuk menjajah kembali wilayah Indonesia. Dan yang terakhir, faktor yang terakhir itu adanya gangguan keamanan dari dalam negeri. Sekian sedikit materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.